Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan narasumber saya kali ini. Saya ke Pak Zulkarnain yang memang sudah sempat di periode Bapak Adam Damiri ini 2 tahun tadi kalau salah. Kalau saya mau tanya seberapa dekat begitu dengan Pak Adam Damiri, apakah memang Pak Adam Damiri ini ada begitu melakukan hal yang seperti ini begitu Pak Zulkarnain? Jadi begini, kalau prinsip saya bekerja dimanapun, itu dengan pimpinan biasa, landai-landai, tidak ada kedekatannya. Tapi saya selalu mengamati kinerja para pemimpin juga, kan gitu. Pada saat saya ada di rank 2 lah katakan di PT Asabri Persero, kalau melihat sosok Bapak Adam Damiri ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Beliau satu-satunya yang memperjuangkan ya, lahirnya PP 102 2015. Contoh konkret, dulu orang gugur itu hanya 100 juta. Begitu beliau berjuang bisa mencapai 400 juta. Ini salah satu perjuangan pada saat itu. Salah satu perjuangan untuk mensejahterakan prajurit. Prajurit ya. Nah, kemudian beliau itu sangat care tentang CSR. Ya, artinya di seluruh wilayah perbatasan ini beliau itu sangat concern, yaitu mengadakan air bersih, membangun rumah-rumah prajurit yang tidak layak. Itu kita bangun. Gitu. Pada saat ulang tahun Indonesia yang ke-70, beliau satu-satunya yang angkat tangan bahwa Asabri akan membangun atau bedah rumah sebanyak 70. Kalau tidak salah Pak Zulkarnain juga menjadi saksi yang meringankan pada saat itu. Ya, kebetulan saya diminta oleh kuasa hukum untuk menjadi saksi yang meringankan. Dan saya menyampaikan apa adanya. Secara organisatoris bahwa pekerjaan di Asabri itu dibagi habis. Sesuai proporsional. Artinya begini, ahli keuangan ada direktur keuangan, di bawahnya adalah kepala divisi investasi. Kemudian ada juga direktur operasional, ada juga direktur sumber daya manusia, dan ada direktur utama. Ya memang direktur utama itu secara moral bertanggung jawab secara keseluruhan, tetapi secara hukum kan harus jelas apa siapa berbuat apa, kan demikian. Jadi kalau saya simpulkan memang pada saat Pak Adam Damiri menjabat, pada saat itu banyak terobosan-terobosan ataupun yang dihadirkan ya, yang untuk mensejahterakan para prajurit TNI begitu. Betul. Oke, saya ke Bang Afrian. Bang Afrian, masih ada komunikasi dengan Pak Adam sampai dengan saat ini? Iya, sebagai kuasa hukumnya tentu kita harus jalin komunikasi karena itu juga dikasih ruang oleh undang-undang ya, di mana terdakwa itu bebas berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Jadi ya tetap kita masih ada. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya Pak Adam kondisi ya karena ini udah sepuh, udah usia sekian puluh tahun ya, 70 tahun sekian ya, hampir berapa puluh tahun ya, pasti shock ya. Shock. Ya di tingkat pertama beliau dikasih putusan 20 tahun. Tentu nggak ini di luar ini. Kalau kita berbicara mengenai masalah usia begitu Bang, apakah tidak ada pertimbangan begitu di persidangan terkait dengan masalah usia ini dengan yang memberatkan menjadi 20 tahun itu? Iya, lucu ya, di pertimbangan majelis hakim itu ada hal-hal yang meringankan. Kalau saya boleh dapat baca ya, di pertimbangan majelis hakim itu hal-hal yang meringankan. Satu, terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berkarir selama 33 tahun di TNI dan telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara. Kita nggak usah bicara lagi yang disenting deh. Ya. Ini kan hal-hal yang meringankan. Kalau balik lagi ke Pak Fikar di awal, segmen awal, kemana ini semua pertimbangan-pertimbangan yang meringankan ini? Dipakai nggak? Dipakai apa? Buktinya makin berat, 20 tahun, tuntutan 10, jadi 20 tahun. Berarti buat apa? Ada hal-hal yang meringankan ini. Ada hal-hal yang meringankan dalam putusan tingkat pertama. Kan biasanya gini, hal yang meringankan tidak ada. Dia berat, putus gitu ya, diputus pemberatan biasanya. Ini ada hal-hal yang meringankan, diakui klien kita
banyak menerima tanda jasa, Satya Lencana Seroja 1 2 3 4 5, Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana ini, Satya Bakti Sosial, Bintang Yuda, Bintang Eka Paksi, segala macam. Dalam artian selama beliau menjabat banyak juga prestasi-prestasi yang dicapai banyak begitu ya. prestasi Selama yang mengabdi tercapai. menjadi Benar. Dan itu tidak menjadi bahan pertimbangan yang meringankan bagi hakim di tingkat pertama dalam hal memberikan putusan terhadap Pak Adam. Itu yang kami sangat sayangkan. Dan ya ini kan kita tetap memberikan advokasi, kita tetap mengajukan upaya hukum berupa banding. Harapan kami hakim tinggi ya di tingkat banding ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pak Adam ya. Ya mengingat jangka waktu tinggal sekian bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi karena ada jangka waktu penahanan. Nah sementara berkas sendiri masih di pengadilan negeri, masih di tingkat pertama. dan masih menunggu salinan tadi. Dan masih begitu menunggu salinan tadi. Sekarang kan ini kejar-kejaran dengan jangka waktu penahanan. Ya kita berharap yang terbaik deh. Kita juga selalu, ya ini kan kita tetap memberikan advokasi, kita tetap suarakan fakta-fakta yang selama ini terjadi. Ini loh. Ada peluang di sini, ada masalah di sini. Ya, ini kita selalu sampaikan ke Pak Adam. Baik, saya ke Pak Abdul Fikar terkait dengan masalah tadi banyak sekali nih hal-hal yang meringankan, tapi ternyata dalam putusan sepertinya hal meringankan ini tidak digunakan gitu. Ya, Dari segi apa ya? hukum. Hukumnya sendiri Ya. selama pengalaman Pak Abdul Fikar berkarir ini bagaimana? Ya, gini. Di dalam proses perkara pidana itu kan sebenarnya ada 3 tingkat. Tadinya cuma 2 tingkat. Setelah ada PK jadi 3 tingkat. Tingkat pertama itu yang disebut dengan yudek paksi. Ya, jadi kewenangan mengadili fakta. Gitu. Jadi di pengadilan negeri dan pengadilan banding itu yang diperiksa adalah fakta-fakta kejadiannya. Gitu. Ya, jadi di situ masih mungkin kedua belah pihak, baik jaksa maupun penuntut umum, jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan alat-alat bukti, ya di pengadilan negeri maupun di pengadilan banding, karena itu masih yudek paksi, gitu. Artinya masih perdebatan mengenai fakta yang kemudian menyudutkan terdakwa menjadi terdakwa, gitu. Nah karena itu kemudian mestinya semua fakta yang terjadi di persidangan itu dipertimbangkan, gitu. Ya, nah makanya prediksi saya ada 2. Kalau naik banding ke atas, ya kemungkinannya 2. Hakim banding akan setuju dengan hukuman, tapi dia menghilangkan hal-hal yang meringankan, atau sebaliknya hal-hal yang meringankan tetap ada, hukumannya dikurangi, gitu. Karena nggak logik gitu. Sudah ada yang meringankan, tapi juga maksimal, gitu. Mestinya kan ketika ada hal-hal yang meringankan, hukumannya itu pasti tidak maksimal. Gitu. Kalau yang Pak Abdul Fikar lihat dari hal-hal yang meringankan yang sudah disampaikan tadi dengan Bang Afrian tadi, berapa kira-kira mungkin? Ya kalau kan tuntutannya 10 tahun, ya. Yang biasa terjadi di pengadilan, vonis itu di bawah tuntutan. Di bawah tuntutan. Ya, tetapi tidak membatasi juga. Artinya kebebasan hakim itu memang dihargai juga gitu. Artinya dia boleh juga memutus di atas tuntutan gitu. Tetapi wajarnya gitu kalau menurut saya ini ngomong rasa keadilan gitu ya. Jadi yang terlihat adalah rasa keadilan majelis hakim dengan rasa keadilan jaksa penuntut umum yang notabene mewakili negara juga itu berbeda gitu. Iya kan? Menurut jaksa 10 tahun sudah adil, tapi menurut hakim nggak adil, 20 tahun adilnya. Nah itu yang terjadi itu, gitu. Nah jadi kalau diprediksi itu tadi yang saya bilang, hakim tingkat banding akan melihat 2 itu. Dia menghilangkan menghilangkan hal-hal yang meringankan, kemudian dia tetap pada hukuman maksimal. Yang maksimal. Atau dia mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan dia akan menurunkan. Putusannya. 2 opsi itu ya? Ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Galeri Publik.